Sobat semuanya, baru saja rilis data Pemda terbaru berisikan jumlah dan juga rincian formasi CPNS dan P3K 2024. Dan di sini nanti kita akan mengetahui berapakah jumlah formasi CPNS, kemudian P3K guru, P3K teknis, dan juga P3K tenaga kesehatan. Dan kita akan mengetahui yaitu ternyata ada kaitannya juga antara analisis beban kerja dan juga kurang ASN dengan formasi yang diusulkan, baik itu untuk CPNS maupun juga P3K. Kira-kira berapakah jumlah alokasi CPNS, P3K guru, teknis, dan juga kesehatan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari BKD Kaltim ya, atau Kalimantan Timur, yang mana di Kaltim ini telah menyampaikan ekspos rincian usulan formasi CASN tahun 2024. Ya tentunya untuk masing-masing daerah ini juga telah membuatnya teman-teman. Ya benar, untuk usulan formasi di setiap instansi pemerintah baik itu pusat maupun juga daerah itu adalah berdasarkan dengan surat Menpan RB nomor 1005 sekian ya tahun 2024 tertanggal 13 Maret 2024. Nah, setelah semua instansi pemerintah pusat dan juga daerah ini menerima yaitu surat terkait dengan persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten maupun juga instansi pemerintah pusat, maka di sini dibuatlah yaitu rincian usulan kebutuhan. Ya mana kalau misalkan kita cek yaitu di salah satu Pemda tepatnya di Kalimantan Timur itu adalah di sini untuk penataan tenaga non ASN Pemprov Kaltim ini diproyeksikan mencapai 100%. Dengan demikian untuk formasi CPNS guru ini sama halnya dengan di daerah-daerah lain, yaitu tidak ada formasi CPNS guru. Meskipun dulunya pernah mengajukan formasi CPNS guru, kemudian itu dialihkan seluruhnya untuk P3K ya. Kemudian untuk yang formasi CPNS tenaga kesehatan itu ada 49. Kemudian formasi CPNS teknis ini ada 212. Kemudian formasi P3K guru cukup lumayan banyak, yaitu ada 2649. Kemudian formasi P3K tenaga kesehatan ada 1255. Sedangkan formasi P3K tenaga teknis ini yang terbanyak ada 5291. Nah, inilah untuk jumlah usulan kebutuhan CASN sesuai dengan persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN yang ada di Kaltim. Kemudian di sini untuk jumlah non ASN tenaga guru itu ada 649 formasi. Yaitu di sini adalah jumlah non ASN tenaga guru ada 649 orang. Kemudian di sini kelebihan formasi sebanyak 2000 formasi. Kemudian hal ini sesuai dengan arahan Kemdikbudristek berdasarkan kebutuhan guru sesuai dengan Dapodik ya. Jadi kalau misalkan di sini dari sekian inilah yang terdaftar di database BKN, maka nantinya masih akan ada sisa yaitu 2000-an formasi yang nanti akan bisa dilamar oleh teman-teman yang tidak masuk dalam database BKN. Namun untuk Kemdikbudristek untuk formasi P3K guru tetaplah nanti mengacu yaitu berdasarkan dari Dapodik ya. Artinya untuk guru ini nanti untuk bisa mendaftar harus terdaftar di aplikasi Dapodik. Sedangkan untuk yang jumlah non ASN tenaga kesehatan itu ada 763 orang. Kelebihan formasi sebanyak 492 formasi. Hal ini sesuai dengan data pada Renbud Kemenkes RI dan optimalisasi kebutuhan pada Vaskes Pemprov Kaltim. Kemudian untuk jumlah non ASN tenaga teknis itu ada 5291 orang. Jadi kalau misalkan di teknis ini tidak ada kelebihan formasi. Usulan formasi sesuai dengan data non ASN yang dikirimkan oleh masing-masing perangkat daerah teman-teman. Sehingga totalnya di sini untuk yang CPNS itu ada 261 formasi. Kemudian untuk yang P3K ini ada 9195 dan totalnya untuk formasi CASN 2024 di Kaltim, CPNS dan juga P3K itu ada 9456. Dan ini adalah untuk usul formasi CASN tahun 2024 pada SIASN per 3 April kemarin. Yang mana di sini dirinci per perangkat daerah ya. Misalkan di sini untuk di inspektorat itu di sini terdapat formasi P3K 34, untuk yang CPNS ini tidak ada.
Untuk yang inspektorat ini ada 29 ya. Oh ya, ini adalah biro administrasi. Inspektorat ada formasi P3K 29, sedangkan CPNS ini ada 36. Kemudian di sini untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini formasi P3K 40, kemudian formasi CPNS ada 1, sedangkan untuk totalnya 41 formasi. Nah, kemudian untuk yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, ini di poin nomor 20, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini formasi P3K itu ada 3056. Untuk formasi CPNS ini ada 5. Kemudian totalnya formasi untuk yang di Dinas Pendidikan ini ada 3061 teman-teman. Nah, di sini terkait tentang Dinas Pendidikan ini tentunya nanti akan ada yang dialokasikan untuk guru, kemudian juga mungkin untuk yang di tenaga teknis ya. Dan kalau misalkan di sini kita sesuaikan, kita lihat ini untuk formasi P3K guru kan ada 3056. Tentunya di sini mengajukan formasi itu sesuai dengan analisis beban kerja dan juga kebutuhan pegawai ASN yang saat ini kalau misalkan kita lihat yaitu pada daerah Kaltim ini adalah untuk rincian kebutuhannya. Di sini misalkan di Provinsi Kaltim untuk guru pemasaran ini ABK-nya 108, kemudian ASN negerinya sudah ada 86, totalnya ada 86. Kemudian di sini masih kurang, ini adalah ada 22 ya. Tentunya berdasarkan dari kurang ASN lah nanti yang dijadikan pertimbangan dalam usulan untuk P3K guru 2024. Namun di sini dari seluruh formasi yang ada nantinya akan dipecah kembali, yaitu dari total formasi P3K guru misalkan di sini nanti itu akan dialokasikan kepada guru apa, misalkan guru perhotelan, kemudian guru seni budaya, kemudian guru teknik mesin dan juga lain sebagainya. Dan dari seluruh formasi yang telah diusulkan untuk di daerah ini adalah peruntukan bagi perangkat-perangkat daerah, ada yang formasi P3K, ada yang formasi CPNS. Kemudian di sini ada yang Dinas Kehutanan juga, itu ada formasi P3K 163. Kemudian formasi CPNS ini ada 50 ya. Kemudian yang formasi CPNS apa saja nih? Yaitu ada di RSUD Dr. Kanojoso. Ini ada 12. Kemudian formasi CPNS di RSUD Abdul Wahab, kemudian ada di RSJD Atma Husada, kemudian di Satuan Polisi Pamong Praja. Ini yang ada CPNS-nya, sehingga totalnya adalah sekian ini teman-teman. Kira-kira untuk formasi CPNS itu untuk siapa saja dan P3K itu untuk siapa saja? Dan ini merupakan kebijakan seleksi CPNS di Provinsi Kalimantan Timur ya. Jadi untuk formasi CPNS tenaga kesehatan itu kan ada 49 formasi. Ya, mana formasi CPNS ini dikhususkan untuk formasi dokter spesialis dan juga subspesialis di masing-masing Vaskes Pemprov Kaltim. Kemudian formasi CPNS yang di tenaga teknis ini ada sebanyak 212 formasi. Itu adalah untuk pemenuhan SDM di bidang APIP, kemudian pemenuhan talenta digital, kemudian formasi jabatan fungsional penunjang prioritas, kemudian formasi jabatan pelaksana khusus untuk persyaratan tertentu seperti akreditasi. Jadi untuk formasi CPNS ini di daerah ini juga tidak ada ya untuk yang formasi CPNS guru teman-teman. Seperti yang kita ketahui untuk guru itu seluruhnya diarahkan ke P3K ya, jadi P3K guru. Sedangkan untuk kebijakan pengadaan CASN per tahun, ini kalau misalkan kita lihat di tahun 2023 kemarin, itu adalah di sini kriteria formasi khusus itu kan ada XTHK 2 dan juga tenaga non ASN yang memiliki pengalaman kerja relevan dengan formasi yang dilamar. Kemudian berkas secara terus-menerus ini kan bekerja secara terus-menerus dan melamar pada instansi di tempatnya bekerja. Nah, sehingga di sini untuk jenis formasi tahun 2023 kemarin itu adalah untuk yang khusus itu 80%, sedangkan untuk yang umum itu ada 20%. Kemudian juga alokasi formasi penyandang disabilitas itu 2% dari total formasi. Namun untuk yang di 2024 ini kebijakannya masih menunggu aturan terkait mekanisme seleksi pegawai yang saat ini masih sedang digodok oleh Kemenpad RB teman-teman.